Kita lanjutkan perbincangan dengan Pendeta Gomar Gultom. Menarik tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa walaupun berkekurangan tetapi masih bisa menyumbang, tidak dalam bentuk materi, dalam bentuk yang lain ya. Berbagi harapan. Berbagi harapan ya. Ya. Pak Pendeta, ini pandemi ini sesuatu yang kita tidak duga nih. Nah, bagaimana umat Kristen menyikapi ini dalam kacamata iman nih? Sebab ada yang bilang wah ini mungkin hukuman dari Allah, atau ini cobaan, atau ini peristiwa alam biasa. Ini bagaimana melihatnya dari kacamata iman? Ya, memang kalau berbicara secara iman ini tentu saja setiap orang berbeda ya. Pemahaman dan pandangan tentang bencana juga sudah cukup lama dalam sejarah gereja, menimbulkan banyak pertanyaan yang jawabannya juga berbeda-beda. Kan pernah juga ada orang datang kepada Yesus bertanya ketika melihat ada orang buta. Pertanyaannya kepada Yesus, siapakah yang salah? Kenapa orang ini? Artinya dia mau tanya, kenapa orang ini harus buta kan? Harus buta kan? Yesus kan tidak menjawab itu. Dia bertanya justru bukan kenapa atau kenapa, justru supaya kasih Allah diberitakan. Nah, terhadap pandemi ini juga cukup banyak pandangan yang beraneka. Ada yang menganggap ini hukuman Tuhan, ada yang menganggap oh bukan hukuman Tuhan, tapi dibiarkan oleh Tuhan. Ada yang bilang lagi oh bukan hukuman Tuhan, bukan dibiarkan, tapi Tuhan sudah menyerahkan ini kepada mekanisme alam dan sebagainya. Saya kira apapun jawaban kita terhadap itu, yang pasti adalah di tengah pandemi ini kita diajak untuk melantangkan cinta kasih. Bahwa di tengah pandemi ini Allah menantang kita untuk ikut berperang melawan pandemi ini. Saya yakin Allah juga sekarang berperang melawan pandemi ini. Apapun pandangan kita tentang penyebab pandemi ini. Tapi saya yakin Allah sekarang ini juga berperang melawan pandemi ini. Maka mari kita semua ikut menjadi bala tentara Allah untuk ikut berperang. Para dokter dan para medis sekarang mereka berperang di rumah sakit. Nah, kita juga semua diajak untuk ikut berperang dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Itu antara lain misalnya. Jadi spekulasi yang tidak terlalu membangun buat kita mungkin ya bisa kita hindarkan, tapi justru kita bagaimana kita berbuat sekarang. Apa panggilan Allah kepada kita sekarang? Allah menempatkan begitu banyak orang di sekitar kita sebagai malaikat untuk melindungi kita dari malapetaka ini. Tuhan tempatkan malaikat di sekitar kita dalam rupa sahabat, dokter, tentara dan sebagainya. Dan kita pun bisa berperan sebagai malaikat juga, malaikat Tuhan, untuk mengawal kehidupan orang lain supaya tetap bebas dari virus corona ini. Jadi walaupun masing-masing kita mengalami masalah tanda kutip ya, tetapi cinta kasih kita itu kita wujudkan sesuai dengan peran kita masing-masing. Saya kira demikian. Ya. Bisa kita, itu yang saya katakan tadi dengan istilah melantangkan cinta kasih di tengah pandemi yang betul-betul mendera kita. Pandemi ini memang sungguh-sungguh mendera masyarakat kita. Semua kita kelimpungan dibuat, negara kelimpungan, gereja juga kelimpungan. Maka supaya kita tidak ikut-ikutan kelimpungan, mari kita membangun harapan dan pada saat sama kita melantangkan cinta kasih. Ya. Tahun ini pesan Natal PGI dan KWI sudah ada? Ya, mereka menamakannya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Di tengah pandemi, di tengah masa sulit sekalipun, Allah beserta kita. Immanuel. Bisa di breakdown lagi? Ya, artinya kita di tengah kesulitan seperti sekarang ini kan sangat mudah untuk kecewa. Orang boleh kecewa, orang boleh bersedih dengan keadaan ini. Sanak saudara saya meninggal, saya tidak bisa besuk, tidak bisa melayat, saya tidak bisa mengantarkan ke pekuburan secara terhormat dan sebagainya. Kita boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan lama-lama dijebak oleh kekecewaan. Sebab kalau kita terus terjebak di situ, iblis bisa mengambil hati kita. Atau kita bertanya, ini Tuhan di mana nih? Tuhan tidak hadir nih, lalu kita akan meninggalkan Tuhan. Atau begitu. Saya merasa Tuhan entah berada di mana, maka saya meninggalkan Tuhan. Maka dalam keadaan seperti ini, yakinlah penuh Allah ada beserta kita. Allah menjanjikan
apapun yang terjadi, hujan atau matahari, saya tidak akan meninggalkan engkau. Jadi keyakinan Immanuel, Allah beserta kita, harus kita terus pegang kuat, dan ini akan membangunkan harapan dalam diri kita bahwa kita bisa menghadapi masalah ini. Dengan keyakinan bahwa Allah beserta kita, akan muncul harapan baru bahwa saya bisa mengatasi masalah ini, dan dengan tekad baru itu kita memiliki perspektif yang baru dalam menghadapi masalah. Tidak dengan demikian berarti masalah itu akan hilang, enggak. Tapi kita memiliki perspektif baru menghadapi masalah itu. Ada keteladanan Yesus seperti apa yang bisa menginspirasi umat Kristiani di seluruh Indonesia supaya bisa memasuki Natal dengan keteladanan seperti itu? Ya, kalau dari Yesus kan nanti Anda bilang, itu kan Yesus. Yesus itu kan Tuhan. Mana bisa saya menyamakan diri dengan Tuhan? Oleh yang menarik menurut saya, lebih baik kita berkaca pada sifat murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini kan semua murid-murid Tuhan Yesus. Anda dan saya semua adalah murid Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Ketika Yesus disalib dan ditangkap di Getsemane dan disalibkan, murid-murid menyangkali dia. Petrus menyangkal, saya tidak mengenal dia. Murid-murid yang lain juga sebetulnya agak sama dengan Petrus. Yang lain mengatakan, saya akan kembali menjadi penjala ikan. Artinya mereka tinggalkan Yesus, tinggalkan semuanya. Gak ada yang berani di antara mereka. Mereka bersembunyi di loteng. Semuanya bagaikan mission impossible. Tapi apa yang terjadi kemudian beberapa hari kemudian? Ketika pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba saja mereka berani tampil di depan publik, berkhotbah di depan publik, bahkan di depan mahkamah agama ketika itu. Apa yang menguatkan mereka? Curahan Roh Kudus. Maka menurut saya kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, hanya mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Roh Kudus. Dan itu membuka jalan baru bagi murid-murid dengan Roh Kudus. Itu menarik tuh Pak Pendeta sampaikan kata berani. Artinya umat Kristen juga harus berani menyuarakan ketidakadilan, katakanlah korupsi. Ini harus memerangi korupsi. Oh iya, tentu harus. Jadi gereja bukan saja hanya tidak korupsi, tapi harus berani secara lantang mengatakan no terhadap korupsi, tetapi juga mengadvokasi kasus-kasus supaya ini diberesin oleh negara gitu. Harus berani kita mengkritik negara juga kalau negara tidak mampu lagi menghadapi korupsi ini. Gitu. Pak Pendeta Gomar Gulkom, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya bisa ucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Ya, terima kasih Pak. Kepada pemirsa sekalian, bersama ini atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan menyertai kita sekalian, Immanuel, dalam menghadapi kesulitan yang bagaimanapun. Tahun baru, harapan baru, Indonesia baru kita celang. Tuhan beserta saudara. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.